Assalamualaikum. Bikin Kak lagi ini video ambil makan. Karena sendiri Kak juga lagi di rumah. Oh iya, di sini saya sedikit mau menjelaskan tentang orang yang mau masuk di Malaysia untuk bekerja. Karena kebetulan ada beberapa orang bertanya, baik itu temanku atau keluargaku. Saya jelaskan Ki, lebih bagus sekarang kita cari tahu Ki dulu itu melalui YouTube. Kalau belum pikir dapat agent atau PT yang resmi toh yang mau kasih masuk ke sini. Karena setauku sekarang sistem itu berubah Ki, tidak sama waktu ku masuk. Dulu waktu ku masuk permitku di sini dibuat. Sekarang tidak. Majikan atau perusahaan yang mau rekrut Ki itu melalui agen di sini harus menghubungi agen di Indonesia, terus mengajukan Ki kontrak kerja sama untuk pengurusan permit itu harus Ki juga di approve sama pihak KJRI. Jadi terdata Ki semua itu memang orang yang masuk ke sini sama pihak KJRI ataupun KBRI. Karena sekarang yang saya dengar itu melalui satu pintu mami. Tidak tahu mi, tapi yang ku dengar seperti itu penjelasan dari itu pendampingan dari KKB yang di YouTube biasa saya lihat. Coba Ki cek channelnya Ika Wulandari di YouTube. Di situ penjelasannya lengkap Ki sama Pak Mukidi siapa itu lengkap Ki semua. Pokoknya cari Ki informasi sebanyak-banyaknya. Baru kalau memang mau masuk ke sini, cari Ki agent atau PT yang memang dibawa naungan PJTKI dan Depnaker biar itu aman gitu. Nah, itu kembali saya bilang sistemnya waktu saya masuk dengan yang sekarang berbeda Ki. Majikan di sini tuh harus Ki pengajuan dulu. Baru kalau memang disetujui baru diberangkatkan. Jadi hati-hati Ki bagi orang yang mau masuk ke sini. Jangan Ki dulu berangkat kalau tidak jelas Ki. Biar itu lewat PT atau agen yang bilang itu dirinya resmi. Tetap Ki berhati-hati karena sekarang agak keras Ki sistemnya. Jangan sampai sama dikit dengan lari kosong. Nah kalau kerja kosongan itu orang, setauku kalau 1 tahun Ki kerja secara kosong nah pas Ki mau pulang kena Ki harus bayar compound itu 3.000 plus 100 di luar uang tiket. Kali Ki 3.000 kali 33 berapa? Itu jadi berhati-hati Ki. Saya alhamdulillah semuanya prosesnya lancar-lancar di tadi biar asuransiku sementara diurus sama majikanku. Tapi memang sekarang harus berhati-hati. Karena jangan sampai kita tonji yang susah toh di sini. Lebih bagus lama Ki menunggu berangkat dibanding cepat Ki berangkat tapi masuk secara ilegal. Kalau masalah pekerjaan di sektor lain kurang saya tahu Ki, karena memang fokus Kak cari itu informasi yang untuk di sektor rumah tangga. Karena kan banyak kodong itu kasus seperti baru-baru ini lagi ada 3 tahun Ki kerja ternyata disiksa Ki, tidak dibayar Ki gajinya, tidak dikasih keluar, dilarang pegang HP. Nah sekarang itu gunanya kontrak kerja, saya jelaskan Ki. Nah gunanya itu kontrak kerja supaya kita tahu berapa jam Ki bekerja, berapa jam Ki istirahat, terus sampai hari apa Ki bekerja,
dapat ki cuti apa tidak, berapa gaji tak, dapat ki bonus apa tidak. Terus yang utama itu bisa ki menggunakan atau memakai HP supaya bisa komunikasi dengan keluarga tak. Nah, yang kemarin-kemarin itu kasusnya banyak tidak seperti itu, tidak boleh memegang HP. Jadi banyak kodong itu TKW itu yang setengah mati, disiksa ini baru-baru ini baru lagi didapat. Ternyata itu yang siksa ki kayak pegawai kerajaan itu di sini kayak PNS begitu ya. Nah, babak belur dipukul. Pokoknya disiksa ki. Jadi hati-hati ki, sebelum ki kesini usahakan memang kasih jelas gitu kontrak kerja sama dia jamin tak permit tak. Karena kalau ada itu dua di bawah naungan undang-undang maki, insya Allah itu aman ji. Itu yang ki kurang pernah masuk secara ilegal kalau mau ke sini masuk ke sini. Kak untuk diri tak tonji, keselamatan tak ini mau dijaga. Tidak, saya alhamdulillah mungkin terlihat bodoh kak, tapi jauh-jauh hari itu sebelumnya ke sini kak sudah memang bisa save itu nomor penting seperti nomornya konsulat Indonesia yang di Kucing. Karena kan kalau dari Kuala Lumpur ke sini itu jauh, tapi tetap juga saya save nomornya itu KBRI-nya Indonesia yang di Kuala Lumpur juga. Itu alhamdulillah biar lewat Facebook cepat sekali responnya. Jadi yang bikin takut sebenarnya. Saya juga begitu tonji. Maksudku sedia payung memang sebelum hujan toh kita tidak tahu apa-apa yang terjadi ke depan. Jadi lebih bagus jaga-jaga. Bukan tidak mau percaya sama orang. Kalau saya sama orang di sini alhamdulillah aku percaya semuanya baik. Karena permitku saja belum bisa selesai. Nah mereka yang setengah mati, mereka yang kayak susah sekali begitu ya sampai bertanya ke saya. Nah saya juga tidak tahu. Mereka juga itu yang rusuh bertanya ke saya, selesai ada mi kabarnya. Akhirnya saya telepon agenku yang di sini. Saya tanya, ternyata memang masih dalam proses ki. Momi juga selesai. Ini hari tanda tangan majikanku untuk itu permit. Karena di sini tuh yang setauku sistem yang baru itu majikan dalam serumah itu tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang dia harus pakai PRT atau ART itu 2 orang. Terus minimal penghasilannya mereka ada 8.000 ringgit dalam sebulan. Itu mitu yang sekarang yang berlaku. Makanya aku bilang siapa-siapapun yang mau masuk ke sini terus mau kerja di sektor rumah tangga, kasih jelas dulu, cari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Baru berangkat. Terus siapapun yang mau masuk juga ke sini, nah belum dapat agent, kita hubungi mak. Agentku alhamdulillah resmi. Karena waktu ku mengurus paspor itu orang imigrasi langsung yang tegur kak, bilang kita bagus ini bu, karena di bawah naungan, maksudnya ada undang-undangnya kita berangkat. Nah itu biasa ada orang Indonesia orang tak itu banyak yang masuk secara ilegal, jadi tidak dilindungi sama undang-undang toh. Kalau kita alhamdulillah baik bu, jadi bersyukur kak sebenarnya. Tapi biar seperti itu tetapi harus berhati-hati, harus lu cari informasi sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau berangkat ke sini kita
Kita tanya mak, kita WA mak, atau kita inbox mak di FB ku, nanti saya kasih nomornya itu agentku. Baik Ji. Dan dia jamin ki semua. Nah jamin ki keselamatan tak sampai ke sini. Insya Allah, karena saya kurasa mi. Terus jangkit pernah lewat agen-agen yang tidak jelas nah. Karena banyak juga itu agen-agen yang tidak jelas. Jangkit malu-malu bertanya. Jangkit malu-malu bertanya. Jangkit juga gengsi bertanya. Kalau saya kita mani bertanya, tidak seketawai ki. Justru kalau ada orang yang mau bangkit seperti saya, ini maki. Dengan senang hati saya tolong ki. Bukan ditolong seperti apa. Saya kasih ki informasi apa yang saya tahu begitu ya. Toh, tidak apa-apa gitu. Jadi buat teman-temanku atau siapapun yang mau masuk ke sini, kita WA mak atau kita inbox mak di Facebook. Nanti saya jelaskan ki, dan saya kasih ki nomor PT atau agen yang resmi. Nah, terus usahakan ki juga ya itu saja, usahakan ki cari ki informasi yang sebanyak-banyaknya. Berapa kali mau ulang ki, cari ki informasi dulu yang sebanyak-banyaknya, baru kita tomo yang memilah-memilah yang mana bagus, baru kita mau yang putuskan ki. Yang jelasnya kalau ada mau kita tanyakan, silahkan kita tanya. Kita tanya mas saja, kita inbox atau kita WA kak. Karena kemarin ada juga orang bertanya yang jalur ke Jepang atau ke negara lain. Saya juga sebenarnya tidak tahu. Tapi kalau mau cari informasinya di YouTube itu lengkap ki. Itu di Australia sempat saya cari tahu bagaimana proses masuknya. Yang kita kalau kita mau kerja di sektor pertanian, itu bisa pakai visa belajar kah, atau ada namanya visa agrikultural kalau tidak salah ya. Itu lengkap di YouTube informasinya semua. Orang semua bagi-bagi secara gratis itu informasi dari kita mami. Cuman kalau di negara lain itu sediakan ki budget kayaknya banyak. Nah kalau saya di sini masuk ke Malaysia, kemarin saya bayar tidak seberapa ji. Ongkosku juga ke sini saya tidak tanggung, majikanku yang tanggung. Bersih, uang sakuku mami saya pegang. Kayak buat keperluan mau makan kah atau keperluan apa yang lain, itu aja yang saya bawa. Terus potongan juga saya tidak ada potongan, bersih gaji saya terima. Kalau masalah bonus saya tidak tahu ya, belum pakai dikasih bonus. Tapi kan memang tuh orang dilihat dulu 3 bulan atau 6 bulan ke depan kerjanya, baru bisa ditahu baik apa enggak tuh. Jadi belum dapat bonus. Tapi sebenarnya kalau di tempat yang lain, di sektor lain kayak sawit atau di perkebunan, asal kuat kerja, ada ton bonus didapat, banyak ton didapat. Tapi kayak makan itu kita tanggung ki. Terus ada potongannya juga kayaknya sekitar 8 apa 10 bulan kalau enggak salah. Tapi kalau saya alhamdulillah tidak ada potongan, bersih gaji full saya terima. Terus makan ditanggung, ongkos ke sini juga ditanggung, sabunku apaku ditanggung. Kecuali mungkin kayak keperluan pribadi yang memang betul-betul pribadi toh, kayak keperluan perempuan itu kan mereka tidak tahu yang begitu-begituan, jadi saya yang harus keluarkan uangku sendiri. Atau tiba-tiba saya mau makan apa, Cina kak mau makan apa, kalau saya mau saya pergi beli sendiri. Kayak kemarin saya belanja beli kak baju ya, karena memang saya butuh itu baju, itu pakai uangku pribadi bukan mereka. Tapi kan tidak ditahu ke depan seperti apa toh. Jadi ini ku kasih sedikit saja perbandingan begitu ya. Kalau di negara lain
kasih keluar ki budget banyak, tapi ya ada ton diterima hasil iya. Banyak ton kayaknya memang diterima hasil kayak di Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, seperti itu Australia, tapi kan kita tidak tahu pengeluaran tak di sana berapa. Saya tidak tahu. Sedangkan di sini saja, saya sudah bilang tadi, di sini tuh apa-apa mahal, mahal ki. Sayur saja itu 4 biji wortel itu sekitar 10 ringgit 50 sen. Mahal ki. Tidak seperti di mana di Indonesia. Pisang juga mahal ki. Pisang di Makassar biasa saya belikan anakku kalau 5.000 dapat maka 3 sisir. Di sini tidak. Pisang susu ya. Di sini 1 sisir itu yang kecil sekitar 8 ringgit. Di sini tuh apa-apa juga mahal ki, kecuali kalau kayak itu ayam murah ki. Intinya toh, mau ki itu kemana, ke daerah mana untuk cari pekerjaan, tak cari rezeki kita. Kumpulkan ki dulu informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena perlu ditahu berapa yang dipakai, budgetnya tuh berapa budget yang harus kita keluarkan. Terus berapa gaji yang harus diterima kalau sampai mikir di sana. Itu harus ditahu karena itu yang penting. Jangan sampai ndak ditahu ki langsung jiki sota-sota pergi setengah mati tomeki di negaranya orang sendiri kini. Ada yang memang orang Indonesia tapi ya itu ku bilang ndak ditahu ki ketemu ki sama orang yang baik atau tidak, tapi kemudian kita selalu ketemu sama orang-orang yang baik di itu. Jadi sebenarnya saya mau jelaskan hari ini karena kebetulan banyak kodong yang bertanya sama saya bagaimana prosesnya masuk ke sini. Jadi saya jelaskan ya. Pokoknya siapapun yang mau bertanya, kita inbox atau kita WA nanti saya jelaskan ki, dan saya kasih ki nomor PT atau agen yang resmi. Nah, ya Pade, sampai di sini mau dulu nah. Mudah-mudahan sehat ki semua. Anakku, keluargaku, teman-temanku, sehat-sehat ki semua di sana. Assalamualaikum.